Lahan gambut apabila dikelola dengan baik dan benar akan menghasilkan maksimal. Bahkan lahan gambut itu bisa ditingkatkan produksi kelapa sawitnya semaksimal mungkin karena gambut itu sebagai media tanam unsur hara yang sudah banyak di situ daripada lahan mineral. Rupanya petani di lahan gambut itu pemeliharaannya kurang maksimal. Misalnya lahan gambut itu biasanya cenderung asam. Keasamannya paling sekitar 4 ke bawah ya, 4 ke bawah. Jadi itu harus dirubah, harus dinaikkan pH-nya menjadi netral sekitar 6 sampai 7. pH 6 sampai 7 itu udah netral. Untuk kelapa sawit bagus sekali. Bisa 6 aja udah bagus sekali lah. Gitu. Jadi akhirnya pupuk yang diberikan apapun dalam jumlah sedikit maupun banyak akan bisa terserap. Mereka mengabaikan bahwa lahan ini asamnya tinggi. Karena kita cek lapangan itu banyak di lahan gambut itu kok ngelaras, daunnya ngelaras, menguning dan kering. Itu banyak dan makin piramid. Itu bagaimanapun itu seandainya bibitnya bagus pun kalau pengolahan tanahnya tidak benar maka akan terjadi seperti defisiensi sebenarnya, kekurangan unsur hara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sohib Agro dimanapun berada, dan salam sejahtera buat kita semua. Tetap seperti biasa, masih dengan narasumber yang sama, yaitu Pak Sugiarto, Insinyur Sugiarto selaku praktisi tanaman perkebunan kelapa sawit. Di konten ini kita membahas tentang kelebihan dan keuntungan tanaman kelapa sawit di lahan gambut. Nah, buat Sohib Agro yang saat ini bercocok tanam tanaman kelapa sawit di lahan gambut, silahkan dengarkan apa keuntungan dan kelebihan dari tanaman di lahan gambut tersebut. Biar apa? Biar menambah sedikit wawasan atau pengetahuan agar tidak salah dalam membudidayakan tanaman di lahan gambut. Oke, terima kasih Pak Sugiarto bersedia datang di podcast kita kali ini. Di sini kita membahas tentang kelebihan dan keuntungan tanaman kelapa sawit di lahan gambut. Oke, pertanyaannya, apakah itu benar Pak Sugiarto? Ada kelebihan dan keuntungannya? Nah, ini kita bandingin dengan lahan mineral nih Pak Giarto. Oke. Gitu. Kita bincang-bincang ringan aja ya Sohib Agro ya, buat narasumber kita ini. Karena sudah kita undang beberapa kali di podcast kita. Jadi kita hanya sekedar bincang-bincang ringan saja membahas tentang kelebihan dan keunggulan tanaman kelapa sawit di lahan gambut. Gimana Pak? Oke, terima kasih. Ini membahas kelebihan lahan gambut dan keuntungan untuk lahan kelapa sawit. Sebenarnya begini, nanti ada kontroversi dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi lahan gambut ini saya pernah kedatangan satu teman dari perusahaan. Dia bilang, Pak, sekarang kalau mau membuka lahan di gambut saja katanya. Saya tanya kenapa? Dia hanya biaya awalnya yang besar, selanjutnya ringan Pak. Kenapa ringan? Karena hanya herbisida, butuhkan herbisida sama pemupukannya sedikit. Kenapa sedikit? Karena lahan gambut itu sudah satu media tanaman yang sangat bagus dan luar biasa. Begitu katanya. Jadi sebenarnya itu lahan gambut rata-rata kuning-kuning daunnya, sapinya tidak subur. Rupanya sudah kita riset atau riset sudah ke melakukan lapangan, kita lihat ke lapangan, rupanya petani di lahan gambut itu pemeliharaannya kurang maksimal. Misalnya lahan gambut itu biasanya cenderung asam. Keasamannya paling sekitar 4 ke bawah ya, 4 ke bawah. Jadi itu harus dirubah, harus dinaikkan pH-nya menjadi netral sekitar 6 sampai 7. pH 6 sampai 7 itu udah netral. Untuk kelapa sawit bagus sekali. Bisa 6 aja udah bagus sekali lah. Gitu. Jadi akhirnya pupuk yang diberikan apapun dalam jumlah sedikit maupun banyak akan bisa terserap. Nah, petani jarang melakukan itu. Dilakukan pembiaran saja, pemberian pupuk mungkin yang mampu tuh kurang lagi diberikan banyak, akhirnya akan terjadi overdosis. Karena apa? Yang sedikit itu aja pun tidak bisa diserap karena
unsur hara itu diikat sama partikel-partikel tanah itu mengikat unsur hara yang akan diserap tanaman. Itu kalau keasamannya tinggi. Nah, akhirnya pupuk yang diberikan tadi begitu masuk tetap diikat sama partikel-partikel tanah itu sehingga tanaman tidak bisa menyerap. Akhirnya dia kalau avitaminosis, kekurangan vitamin, kekurangan unsur hara, dan akhirnya menjadi defisiensi. Bagaimana? Kenapa itu terjadi? Karena asam tadi. Makanya solusinya hanya murah sebenarnya. Harus dipahami sama pemirsa sekalian bahwa dia hanya butuh magnesium dulu. Berikan magnesium yang cukup. Kemudian satu lagi, ini petani yang kadang-kadang kurang memahami, kita harus punyalah pH tanah, pengukur unsur hara tanah. Nah, kalau pH itu masih 3-4, maka naikkan menjadi 6 atau 7. Bisa 6 saja untuk kelapa sawit sudah bagus. Kira-kira seperti itu. 6 sampai 7 Iya. itu pH standar Pak ya. Netral. Normalnya, netralnya ya. Oke. Nah, berarti Bapak sebutkan tadi itu ada menggunakan magnesium ataupun ya di magnesium ini Sohib Agro bingung nih. Di magnesium yang terkandung di kapur pertanian, dolomit atau Kisrit. di kisrit. Kan itu timbul pertanyaan jadinya Pak. Nah, tapi gimana? Perlu kita bahas di sini atau gimana itu? Atau kita buat konten tersendiri? Sedikit aja. Oke, silakan. Magnesium tadi yang disampaikan tadi benar. Cuman bedanya kalau dolomit atau kapur pertanian itu adalah organik karena dia dari alam. Kalau kisrit itu kimia. Kira-kira seperti itu. Jadi prosesnya lebih cepat kisrit, harganya juga lebih mahal. Kalau ini lambat tapi pasti juga. Kira-kira hanya seperti itu saja. Oke. Masalah tujuan atau fungsi dari dolomit ataupun kisrit nanti akan kita bahas di konten berikutnya. Iya. Oke, Sohib Agro. Oke. Nah, tadi Bapak sudah jelasin mengenai sedikit keuntungannya dan kelebihan. Kita tidak mau menceritakan di sini kekurangan Pak ya. Kita nggak mau menceritakan kekurangan, nanti mungkin Sohib Agro juga akan tahu. Tapi kita support untuk tentang kelebihan dan keuntungannya saja. Oke. Ketika kita sudah menetralkan pH, Pak ya, menetralkan pH secara otomatis tanaman itu sudah tidak asam lagi ya, sudah tidak asam. Maka apapun unsur hara yang kita berikan ataupun pupuk kimia yang kita katakan saja kimia itu kita berikan otomatis diserap keseluruhannya. Nah, mengenai pupuk nih Pak, pasti Sohib Agro juga sudah tahu bahwasanya perbedaan kebutuhan ya, perbedaan kebutuhan pupuk di lahan mineral dengan lahan gambut. Nah, kalau untuk lahan gambut sendiri, kalau saya biasanya mengerti kan Pak, ada pupuk makronya urea, TSP, MOP misalnya begitu. Apakah sesuai ini kita terapkan di lahan gambut? Kira-kira gimana? Nah, pada prinsipnya untuk semua tanaman butuh unsur. Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Nah, pada prinsipnya untuk semua tanaman butuh unsur makro namanya. Oke. Itu tadi urea, TSP, KCR atau MOP. Nah, di lahan gambut juga sangat dibutuhkan itu. Ya. Cuman kelebihan di lahan gambut ini dia sudah tersedia unsur mikro yang bisa merubah humus dalam tanah itu menjadi hara tersedia, misalnya N, P, dan K. Udah di situ bisa dirubah itu. Nah, intinya lahan gambut apabila dikelola dengan baik dan benar akan menghasilkan maksimal. Bahkan lahan gambut itu bisa ditingkatkan produksi kelapa sawitnya semaksimal mungkin karena gambut itu sebagai media tanam unsur hara yang sudah banyak di situ daripada lahan mineral. Oke. Nah, itu jadi Sohib Agro sudah mendengarkan ya mengenai unsur hara yang dibutuhkan tanaman kelapa sawit itu mungkin sama. Namun hanya beda media di lahan gambut itu dia sudah banyak tersedia, namun masih konsepnya terikat nih. Iya. Unsur hara kimia yang terikat dalam tanah, itu ya.
Kandungan makronya ada, cuman dia terikat tidak bisa diserap, makanya harus dinetralin dulu. Otomatis Sohib Agro melakukan pemupukan itu akan diperkecil kembali, tidak boleh disamakan dengan lahan mineral. Iya. Makanya nanti ada kelebihan unsur hara. Kelebihan unsur hara bahaya, sangat bahaya. Nanti akan kita bahas di konten berikutnya. Oke Pak Sugiarto. Di konten kita sebelumnya, yang kita podcast sebelumnya dengan Bapak itu kan ada membahas mengenai di lahan gambut itu identik dengan kadar CPU rendah. Nah, itu gimana? Itu kita bahas di konten sebelumnya. Tapi saya karena di sini tema kita tentang kelebihan dan keuntungannya, khawatir saya itu menjadi kelemahan gitu. Itu gimana kira-kira pandangan dari Pak Sugiarto? Nah itu yang sampaikan tadi di awal tadi, kenyataan dari lapangan katanya. Rupanya yang bikin kenapa CPU rendah, lahan gambut itu rata-rata penggunaan bibit yang sapuan, tidak berasal dari benih-benih. Makanya di situ menyebabkan rendemen CPU-nya rendah. Itu yang pertama, penggunaan bibit. Kemudian tidak dikelola dengan baik. Misalnya mereka mengabaikan bahwa lahan ini asamnya tinggi. Karena kita cek lapangan itu banyak di lahan gambut itu kok ngelaras, daunnya ngelaras, menguning dan kering. Itu banyak dan makin piramid. Itu bagaimanapun itu seandainya bibitnya bagus pun, kalau pengolahan tanahnya tidak benar, maka akan terjadi seperti defisiensi sebenarnya, kekurangan unsur hara. Padahal itu unsur hara banyak, tapi tidak diproses dengan baik sehingga hara yang seharusnya tersedia untuk diserap tersedia tapi tidak bisa diserap oleh tanaman. Itu kira-kira banyak. Nah, kalau untuk jenis bibit sendiri Pak, apakah ada khusus untuk lahan gambut atau tidak ini Pak kira-kira? Sebenarnya kok khusus katanya tidak, tapi lahan karena bibit itu bisa dipergunakan juga untuk mineral. Tapi lahan akan lebih baik di gambut itu apabila dipergunakan varietas yang cocok untuk gambut, hanya dilihat dari karena pertumbuhan meningginya itu lama. Misalnya per tahun meningginya hanya sekitar 50 cm. Itu ada varietas dampi namanya. Itu dari Balai Penelitian apa saja kayaknya ada varietas dampi itu yang meningginya antara 50 sampai 55 daripada yang lain itu 60 sampai 80 cm per tahun. Jadi kalau 10 tahun itu baru sekitar 5 meter, sementara yang 8 meter, 3 meter tinggi sekali. Untuk menanggulangi tanaman doyong. Kira-kira hanya itu ya. Iya, gitu. Untuk masalah pengairan sendiri, contoh nih ya. Kalau tanaman kelapa sawit yang ada di lahan gambut kebiasaannya ketika musim penghujan ya, itu kan lahannya berair ya. Berair Pak, berair. Otomatis ada masalah di tanaman kuning ataupun yang lain-lain. Jadi menurut Bapak, berapa kalilah kita penggunaan per tahun untuk magnesium ataupun dolomit tadi nih Pak? Apakah setiap hujan, selesai hujan pupuk lagi dolomit, beri lagi kapur dolomit maksudnya. Setiap hujan beri lagi. Ataukah ada dasar-dasar tertentu yang harus kita ikuti dalam pemberian kapur dolomit tersebut? Gimana kira-kira? Sebenarnya begini, kalau di lahan gambut itu makanya ada pemakai alat berat atau eskavator itu untuk melancarkan irigasi, drainase. Jadi maka kalaupun nanti musim hujan banjir tidak terlalu lama menggenang, dia tetap bergerak air itu. Kemudian pemakaian dikaitkan dengan pemakaian magnesium atau dolomit ataupun apa yang untuk menetralkan pH tanah, biasanya itu diikuti dengan waktu memupuk. Kalau dia pakai 3 bulan atau 4 bulan, 3 bulan atau 4 bulan atau 6 bulan, yang terakhir itu. Dan 3 bulan, 4 bulan, setahun 4 kali, setahun 3 kali, setahun 6 kali. Sebenarnya dulu itu setahun 3 kali kalau pupuk kimia, karena pupuk kimia itu per triwulan. Karena diberikan itu 3 bulan akan habis. Maka dia harus dijok lagi, kira-kira seperti itu. Nah, pada masa itu kalau kita mempunyai pH tester, alat pengukur kesamaan itu,
maka kita ukur. Kalau dia netral, nggak perlu diberikan dolomit. Kalau dia turun, maka perlu dinetralkan dengan pemberian dolomit dulu. Pupuk diawali, setiap pupuk diawali dengan dolomit supaya netral. Habis itu baru pupuk apapun diberikan, mudah-mudahan akan bisa diserap oleh tanaman itu. Tepat guna. Oke, jadi Sohib Agro sudah mendengarkan tadi mengenai apabila tanaman kita ini basah, banjir atau gimana, setelah itu kita gimana nih mau pupuk langsung kimia atau beri dolomit dulu. Tadi Sohib Agro sudah mendengarkan bahwasanya ada beberapa pilihan. Yang pertama, apabila ragu silahkan dolomit, berikan kapur dolomit. Apabila tidak ragu silahkan sediakan untuk alat tester, alat untuk mengukur pH tanah tersebut agar tidak ragu kan gitu Pak. Karena itu mungkin akurasinya itu mungkin ya sekitar 70 sampai 90% lah. Nah, itu akurasi mengenai pH tanah. Oke. Jadi Sohib Agro mungkin di tema kita kali ini tentang keunggulan dan keuntungan di lahan gambut untuk tanaman kelapa sawit mungkin bisa kita padakan. Nanti kalau misalnya Sohib Agro ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan lagi, silakan kontak langsung narasumber kita yaitu Pak Sugiarto. Nanti nomor teleponnya akan kita terapkan di bawah ini. Jangan ragu-ragu, Pak Sugiarto ini orangnya sangat welcome ya, sangat welcome. Jadi apa saja yang ingin disampaikan seputaran tanaman kelapa sawit khususnya silahkan, karena beliau ini juga menyediakan bibit kelapa sawit ataupun kecambah kelapa sawit. Karena mitra-mitra beliau ini ada dari Kalimantan, Aceh, ya Sulawesi dan sebagainya juga sudah banyak, dan mereka ya bersahabat lah ya. Ya Pak Giarto ini cukup inilah super lah orangnya, nggak usah khawatir. Oke, kira-kira ada yang mau disampaikan Pak Sugiarto? Oke, berkaitan dengan gambut, apabila kita sudah mengelola terlanjur mengelola gambut, maka olahlah lahan gambut itu dengan baik dan benar, ramah lingkungan, berkelanjutan. Mudah-mudahan sawitnya akan menjadi sawit yang produktif. Saya rasa itu. Oke, terima kasih buat narasumber kami Bapak Insinyur Sugiarto yang sudah memberikan masukan-masukan edukasi kepada kami, khususnya kepada Sohib Agro yang menonton di channel ini. Yang sudah subscribe, terima kasih. Mudah-mudahan rezekinya lancar terus dan sehat terus. Yang belum subscribe silahkan, nanti kami doakan agar rezeki dan sehat selalu, agar rezekinya lancar dan sehat selalu. Dan saya ucap wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.